kita dijajah itu nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan, betul gitu ya. Jadi kayak dikempit gitu ya. Jadi kempit. Itu ada pasukan 17, ada pasukan 8, ada pasukan 45. Ustaz Tafi dulu ada di pasukan 17, percaya nggak? Kalau dilihat dari sini sih percaya nggak percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Ruang Santri, podcast santri masa kini. Bersama saya Iza Raffi Rahmana, kita akan berbicara tentang kemerdekaan Indonesia. Tentunya bersama tamu yang spesial, yaitu Ustadz saya sendiri, yaitu Ustadz masa kini, Ustadz Tafi. Waduh, jadi gimana ya? Disebut Ustadz masa kini tuh enggak juga sih. Kabarnya Ustadz itu gimana Ustadz kabarnya sekarang? Kabar ya, mau kabar beneran apa kabar bohongan nih? Kabar beneran lah Ustadz. Kabar beneran ya. Alhamdulillah baik ya. Cuman memang di masa-masa seperti ini ya nggak hanya fisik saja sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, apapun yang terjadi, bismillah, kita harus survive meskipun keadaannya di dalam pandemi seperti ini. Harus survive dan semangat sehat ya. Harus survive dan semangat sehat, itu yang paling penting Zah. Masya Allah. Iya. Sekarang kan 17 Agustus ya Ustadz. Iya betul. Jelas sekarang momennya itu kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ya. Iya Ustadz. Kemerdekaan Indonesia, Masya Allah. Kalau boleh tahu apa sih arti kemerdekaan Indonesia menurut Ustadz sendiri, boleh disampaikan? Nah, sekarang ini 17 Agustus 2021, tepatnya Indonesia merdeka udah 76 tahun Zah. Kamu SMP kelas 2 ya? Iya Ustadz. Ya Ustadz udah SMP-nya udah lewat, udah lama Zah. Udah lama sekali. Udah sangat lama. 2013 Ustadz lulus SMA waktu itu. Mungkin lulus SMP-nya 2009, 2010 lah. Itu lama Ustadz banget lulus. ya Ustadz ya? Ya lama Ustaz. Tentu kita juga belajar sejarah ya. Bagaimana perjuangan siapa pendahulu kita, para pahlawan, itu luar biasa untuk memperjuangkan agar Indonesia merdeka. Yang artinya merdeka dari penjajahan, terbebas dari penjajahan. Kalau dijajah Zah, kita dijajah itu nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan, betul gitu ya. Jadi kayak dikempit gitu ya. Jadi kempit. Dikempit bahasanya. Ya betul. Jadi segala sesuatunya itu harus mengikuti yang menjajah. Ya itu dulu. Nah Indonesia sudah merdeka, artinya kalau menurut Ustadz Afi, warga Indonesia ya, sudah punya hak untuk melakukan, untuk maju ke depan, untuk berbuat baik ke depan, dan untuk melakukan mimpi-mimpinya untuk ke depan. Dan estafet itu Zah, estafet kemerdekaan dan tugas kita yang memajukan Indonesia maju itu ya ada di kita. Ustadz kelahiran 94, Idza kelahiran tahun berapa? 2008 Ustadz. 2008. Bedanya berapa tahun kira-kira? 6 sama 8? 6 sama 8 14 ya? Ya 14. Beda 14 tahun. Ya ada di pundaknya Ustadz juga, ada di pundaknya Idza juga itu, yang nantinya juga akan ada di pundaknya adik-adiknya. Nah tugas kita yang sudah merdeka ini membebaskan hati kita, membebaskan pikiran kita, membebaskan semangat kita agar terus menjadi lebih baik. Itu yang terpenting Zah. Oke. Begitu. Wow. Kalau hari ini kan hari kayak kebahagiaan gitu kan Ustadz. Kalau 17 Agustus itu kalau mengingat 17 Agustus tentu bahagia sekali menjadi warga Indonesia. kan kemerdekaan gitu Ustadz. Merdeka gitu ya. Itu sering ya? Ya sering Ustadz. Main ini lomba 17-an. Ya. Ya. Kan kalau biasanya kan di umum kan ada lomba ya Ustadz. Ya. Kalau biasanya Ustadz itu merayakannya seperti apa kalau Ustadz sendiri? Kalau saya tentunya ya yang pertama harus bertadabbur ya. Dengan kemerdekaan itu apakah menambah kebaikan atau justru malah menjerumuskan kita kepada maksiatan. Tentu kita berbicaranya sebagai orang Islam dong ya. Berbicaranya sebagai orang Islam yang tujuan kita sama di mana?
Ya surga, Ya. ya kan? Kita tentu sudah merdeka. Dulu berjilbab mungkin dilarang, ya. Tapi karena kita sudah merdeka, berjilbab boleh. Tapi pikiran kita yang harus dimerdekakan. Kita mau nggak membuka pikiran kita menjadi merdeka? Tentunya kemerdekaan itu ditadaburi sehingga apa yang kita lakukan itu menuju kebaikan. Ini yang sering disalahartikan, Za. Tapi ngomong-ngomong momen kemerdekaan, percaya nggak Ustadz Tafi kan ya beda dikit lah sama Iza ya. Iya, Ustadz Tafi lebih gemuk dikit aja lah. Ya, tetapi memang ditakdirkan agak gemuk sedikit saja karena memang ya mungkin turunan bisa jadi seperti itu. Cuman nggak tahu ya, memang seperti itu. Apa namanya? Tadi sampai mana ya? Sampai gemuk Ustaz. Sampai gemuk ya. Dari kemerdekaan kok jadi gemuk. Artinya apa? Bebas pikirannya, merdeka. Merdeka. Makannya merdeka aja. Wah, makan banyak. Terus enggak. Artinya gini, Za. Kalau mengingat momen kemerdekaan ya dengan postur yang sekarang, percaya nggak Iza? Kalau dulu itu saya jadi pasukan 8 pengibar paskibraka ya. Pasukan pengibar bendera merah putih ya. Itu ada pasukan 17, ada pasukan 8, ada pasukan 45. Ustaz Tafi dulu ada di pasukan 17, percaya nggak? Kalau dilihat dari sini ya sih percaya nggak percaya sih. Ini nih, ini yang nggak boleh ditiru ya. Ini gimana nih santrinya nggak percaya sama Ustadznya. Tapi jujur Zah, dulu waktu kelas 3 SMP udah jauh banget sebenarnya. Ustadz itu kepilih jadi pasukan 17 di pengibaran bendera kecamatan dan itu ada sertifikatnya real. Real Ustaz. Itu terpilih dari berbagai sekolah. Zah. Waktu itu Ustadz sekolahnya di SMP Darul Fikri ya, pesantren. Cuman latihannya memang enggak seperti ini wujud bayangan lah. Dulu itu wujudnya ya 30 kilo itu ada mungkin. Wih. Kurus krempeng saya itu. Karena apa? Setiap pagi lari naik turun gunung ya. Nanti besok setiap hari seperti itu Zah. Jadi latihannya tuh benar-benar militer. Apalagi kalau mau paskibraka. Apa? Paskibraka. Bener ya? Ya, mau ada seperti itu sangat luar biasa malah latihannya. Sepatunya dikasih pemberat, pakai sepatu yang gede itu, ya sepatu yang kayak polisi-polisi itu dikasih itu lari, ya. Latihannya tuh lari, push up ya. Ya wujud ini tuh mungkin wujud enggak sebenarnya dari saya ya, yang harus saya tutup. Tapi dulu saya pernah itu Zah. Itu bagi saya excited banget karena punya pengalaman itu ya. Yang kedua, saya tuh pernah diminta untuk ngisi tasyakuran kemerdekaan. Yang mana itu kejadiannya setelah saya lulus pesantren. Dan itu benar-benar nggak nyangka gitu. Apa artinya? Ketika lulus pesantren itu kita nggak tahu kan di mana kita bisa diterima sama orang. Tapi begitu saya lulus, ternyata di masyarakat itu langsung diterima. Monggo Ustadz Tafi yang baru lulus SMA langsung dikasih kepercayaan seperti itu juga menjadi excited. Dan itu berjalan 2-3 tahun lah rutin gitu. Nah itu buat Iza ya, pelajaran juga buat Iza. Setiap ada kesempatan ambil. Setiap ada kesempatan ambil. Itu namanya jiwa yang merdeka untuk mengambil kebaikan. Gimana? Oke. Kalau Iza gimana? Momen-momen di kemerdekaan ini biasanya di siapa? Kalau saya sih ya ngambilnya itu biasanya kayak lomba-lomba biasa kayak orang-orang biasa. Tapi juga itu biasanya ada kayak penampilan biasanya kalau ya di desa saya itu penampilan kayak tari-tari, fashion show banyak Ustaz. Oke, Ustaz tantang sekarang tampil di depan podcast Ruang Santri ya. Coba baca surat Asy-Syams. Pakai apa ya? Terserah. Yang Iza paling mantep lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Cukup Zah.
Ustadz udah nggak kuat denger suaranya Iza. Masya Allah. Ustadz jujur kagum sama suaranya Iza. Bagus banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini perlu dikembangkan, Zah. Harus dimerdekakan pikirannya, harus diajak untuk menjadi lebih baik lagi. Itu baru merdeka. Dan gitu harus kita ilhamkan untuk masa depan yang merdeka, untuk masa depan lebih baik lagi, dan merdekakan semuanya dari gangguan-gangguan ketidakpercayaan diri, pesimis, semuanya harus dihilangkan. Dan kita, kader bangsa, harus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, meskipun kecil. Dan itu menurut saya merdeka itu. Beda ya, kalau dipahami merdeka cuma ambil petasan, merayakan, ya buat apa? Gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya, betul itu. Ya kalau dihitung-hitung ya, uang yang dikeluarkan itu habis. Tapi apa yang diambil sebagai manfaatnya? Kurang kan? Bakar, foya-foya, udah selesai. Kalau kita tadaburi sebagai umat Islam untuk melangkah lebih baik lagi, ya jannah. Nih, tujuan kita jannah, ya. Surga. Dan moga-moga ya kita dikumpulkan Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Biasa. Oke Ustaz, apakah ada pesan buat santri-santri di sini, buat sahabat ruang santri di rumah, apakah ada pesan boleh sampaikan Ustaz? Ya, kalau pesan apa yang sama yang Ustaz sampaikan tadi ya. Ya kita harus memerdekakan mental, pikiran, semangat juang kita. Dan tentu semuanya harus dilandasi dengan agama. Ya agama kita agama Islam. Semuanya harus dilandasi itu. Kalau semua pikirannya sudah bebas, semangatnya bebas, mentalnya bebas, kita menjadi lebih percaya diri, menjadi muslim yang percaya diri, muslim yang tidak takut pesimis, ya. Artinya semangat untuk optimis, dan kita tata untuk menjadi muslim yang merdeka untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan tentu ya arahnya harus mengikuti sunnah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu aja sih pesannya. Jadi merdeka tidak hanya sekedar merayakan dengan berpesta pora, tapi mentadaburi, mengambil makna dan hikmahnya, sehingga apa yang menjadi perjuangan itu benar-benar akan kita teruskan dengan porsi yang harusnya tepat, yaitu ya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu Zah. Sudah Zah? Ya cukup mungkin Zah. Oke, baiklah. Oh ya gini Zah, teman-teman, ini saya sekedar juga menyampaikan ya, Zah. Ruang Santri ini episode baru. Ini adalah episode baru, episode pertama yang setting semuanya, kita sudah ada timnya. Keren nggak? Keren banget. Ya, kita nggak sekedar kita yang jalankan, tapi ada orang-orang yang bisa kita gerakkan. Ada timnya. Ini keren banget. Dan tentu buat teman-teman jangan bosan-bosan mendengarkan Ruang Santri, karena berikutnya kita akan undang siapa saja. Tentu bakal lebih banyak, lebih seru, pastinya lebih menggairah untuk dapat ilmunya lagi gitu. Di belakang kita ini ada teman-teman yang luar biasa ya. Wah, alhamdulillah semuanya sudah difasilitasi, tinggal kita memerdekakan pikiran kita, semangat mental kita, karya kita harus menjadi warga Indonesia yang merdeka, muslim yang merdeka untuk menuju lebih baik lagi. Tepuk tangan dulu untuk Ruang Santri boleh. Ya, ini Ruang Santri. Oke, Zah. Oke, baiklah Ustadz, luar biasa sekali dari ilmu dari Ustadz ini, banyak yang kita serap, banyak yang kita ambil. Tentunya membuat kita lebih semangat untuk menjalani hari-hari yang baru. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di next video. Seru enggak? Seru enggak? Seru lah masa enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Zah. Ya, Insyaallah ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.